Om Awik Namastu, semoga tidak ada halangan. Selamat datang. Pada kesempatan ini, kita akan bersama-sama mengupas sebuah simbol yang begitu misterius yang bersemayam di jantung kebudayaan Bali. Kita akan menelusuri jejaknya, mulai dari karya seni yang indah hingga ritual yang begitu sakral, untuk mengungkap makna kosmik yang tersembunyi di dalamnya. Ya, di seluruh penjuru Bali, dari dinding museum seni hingga sehelai kain upacara, sebuah simbol yang indah sekaligus penuh teka-teki ini akan kerap Anda jumpai. Simbol ini adalah Dwi Aksara Ang Ah, dua aksara suci yang tak dapat dipisahkan dan meresap begitu dalam ke setiap sendi kehidupan spiritual dan artistik masyarakat Bali. Kita bisa melihatnya misalnya terukir dengan sangat indah dalam lukisan-lukisan klasik, seperti yang ditemukan di Museum Seni Lukis Wayang Gaya Kamasan ini. Nah, di sini, aksara Ang Ah itu bukan lagi sekedar tulisan biasa, tetapi telah diolah menjadi pusat keindahan visual, sebuah ekspresi seni yang murni. Simbol ini juga dirajah, ditulis secara sakral pada kain-kain yang digunakan dalam upacara-upacara yang sangat penting. Salah satu contohnya adalah pada Kajang Rurup, yaitu kain penutup jenazah. Di sana Ang Ah menjadi simbol dari kehidupan menuju kematian. Sebuah penanda kembali ke alam panca mahabhuta. Bahkan, lebih jauh lagi, ia menjadi ornamen yang diyakini memberikan vibrasi kesucian pada bangunan-bangunan suci. Pada kain yang disebut ulap-ulap, yang biasanya digantung pada bangunan yang baru selesai diupacarai, aksara Ang Ah ini dirajah untuk memohon agar manifestasi Brahman dapat hadir dan melimpahkan kesejahteraan. Kehadirannya yang ada di mana-mana ini, atau omnipresent, tentu saja memunculkan sebuah pertanyaan yang sangat mendasar. Apa sebenarnya makna mendalam di balik simbol Ang Ah ini? Mengapa dua aksara ini memiliki posisi yang begitu sentral? Baiklah, mari kita selami lebih dalam lagi. Untuk bisa memecahkan misteri ini, kita harus terlebih dahulu memahami statusnya sebagai aksara suci. Anda perlu tahu, dalam tradisi tulis Bali, tidak semua aksara itu diciptakan setara. Ada aksara yang digunakan untuk keperluan sehari-hari dan ada aksara khusus untuk keperluan spiritual. Nah, aksara Ang Ah ini termasuk dalam kategori aksara wijaksana atau sering juga disebut bijaksara. Aksara-aksara ini tidak digunakan untuk menulis catatan biasa, melainkan dikhususkan untuk tujuan-tujuan yang berkaitan dengan ajaran kerohanian, khususnya yang dipengaruhi oleh aliran Tantrayana kuno dan seringkali bersifat sangat rahasia. Di jantung pemaknaan Ang, kita akan menemukan sebuah pilar fundamental dalam pandangan dunia masyarakat Hindu di Bali. Konsep ini dikenal luas dengan nama Rua Bineda. Rua Bineda adalah sebuah ajaran tentang dualitas yang tak terpisahkan. Ini adalah sebuah pengakuan bahwa alam semesta ini terbentuk dari dua kutub yang seolah berlawanan, namun pada hakikatnya saling membutuhkan. Coba bayangkan, seperti siang dan malam, baik dan buruk, atas dan bawah, laki-laki dan perempuan yang bersama-sama membentuk satu keutuhan yang harmonis. Nah, yang sangat menarik dari sini adalah bagaimana Ang Ah secara visual dan konseptual memecah dualitas ini dengan begitu jelas. Aksara Ang melambangkan purusa, yaitu prinsip maskulin, sisi spiritual, yang diasosiasikan dengan atas atau ulu dan arah kanan atau kangin. Sementara itu, aksara Ah melambangkan pradana, prinsip feminin, sisi material, yang diasosiasikan dengan bawah atau teben dan arah kiri atau kauh. Keduanya adalah pengejauhan tahan dari Sang Hyang Rua Bineda. Sekarang, mari kita lihat bagaimana para seniman Bali menerjemahkan konsep filosofis yang begitu dalam ini menjadi karya seni yang benar-benar memukau. Seni, dalam konteks ini, menjadi sebuah medium untuk memvisualisasikan abstraksi spiritual menjadi sesuatu yang dapat dinikmati oleh indera kita. Dalam pandangan seniman Bali, seni adalah cara untuk menuangkan imajinasi menjadi keindahan yang murni. Konsep ini dikenal dengan istilah Lango Sarining Lango, yang artinya adalah intisari dari segala keindahan. Dengan muatan filosofisnya yang begitu kaya, maka tak heran jika aksara Ang Ah menjadi sumber inspirasi yang seolah tak terbatas. Para seniman ini bahkan melangkah lebih jauh. Mereka tidak hanya melihat Ang Ah sebagai sekedar huruf, tetapi juga melihat wujud fisik di dalamnya. Seperti yang diungkapkan dalam deskripsi ini, bentuk aksara Ang yang gagah dan berwibawa itu diimajinasikan sebagai sosok Barong Landung. Sementara lekukan aksara Ah yang lebih halus dan anggun dianggap menyerupai Jeroloh. Dan visualisasi ini diilustrasikan dengan begitu cemerlang pada lukisan berikut ini.
kita bisa lihat dengan jelas bagaimana aksara Ang secara eksplisit bertransformasi menjadi wujud barong landung yang agung, simbol dari prinsip maskulin. Lalu di sisi lain, aksara Ah menjelma menjadi Jeroluh, sosok wanita yang anggun, sebagai representasi dari prinsip feminin. Sungguh luar biasa. Namun, penting untuk diingat, Ang-a bukan hanya sekedar keindahan visual. Ia diyakini memiliki kekuatan mistis yang sangat kuat. Inilah alasan mengapa ia memegang peranan yang begitu penting dan tak tergantikan dalam berbagai ritual kehidupan masyarakat Hindu di Bali. Implementasi mistis dari Ang-ah ini meresap dalam berbagai upacara penting. Ia hadir dalam ritus peralihan masa remaja seperti metatah. Ia juga menyertai perjalanan terakhir dalam ritus kematian melalui kain kajang. Ia menyucikan bangunan yang baru dengan ulap-ulap hingga digunakan dalam upacara inisiasi sakral atau pawintenan bagi para rohaniwan. Dalam setiap momen krusial ini, Ang-ah selalu hadir sebagai medium yang keramat. Coba kita lihat lebih dalam pada upacara metatah atau potong gigi. Dalam rerajahan Samara Ratih yang digunakan sebagai alas upacara, aksara Ang itu dirajah di bagian atas atau ulu, melambangkan Sang Hyang Semara. Sementara itu, aksara Ah dirajah di bagian bawah atau teben, melambangkan Sang Hyang Ratih. Penyatuan keduanya adalah sebuah harapan, sebuah doa agar sang anak mampu mengendalikan 6 musuh dalam diri atau satripu, sehingga kelak menjadi anak yang suputra, anak yang berbudi luhur. Ini kemudian membawa kita pada pertanyaan yang lebih fundamental. Mengapa sebuah tulisan, sebuah simbol, bisa diyakini memiliki kekuatan magis dan energi spiritual yang begitu besar? Bagaimana bisa coretan garis menjadi sebuah jembatan menuju sesuatu yang sakral? Nah, jawabannya terletak pada fungsi magisnya. Aksara Ang-ah tidak dilihat sebagai huruf biasa, melainkan sebagai sebuah yantra. Dalam tradisi Hindu, yantra adalah sebuah diagram mistis. Sebuah simbol visual yang dipercaya berfungsi sebagai istana atau sebagai wahana bagi manifestasi Brahman. Bisa dibilang, yantra adalah alat untuk memfokuskan energi spiritual dan memohon kekuatan dari alam iskala atau alam yang tak kasat mata. Sekarang, mari kita telusuri makna terdalam dari simbol ini. Perjalanan ini akan membawa kita dari dualitas Purusa Pradana yang telah kita bahas menuju konsep penciptaan alam semesta dan hakikat Brahman yang menjadi sumber dari segala sesuatu yang ada. Menurut sebuah teks kuno bernama Ganapati Tattwa, alam semesta ini tidak tercipta dari ketiadaan. Diceritakan, Ishwara menjelaskan bahwa awal mula dari segalanya adalah sebuah sabda spiritual gaib, yaitu Omkara. Dari getaran suci inilah, kemudian muncul Windu, sebuah titik potensi kosmik yang diibaratkan seperti embun di ujung helai rumput. Dan dari Windu inilah lahir Panca Daiwatma, atau 5 manifestasi Brahman, yang selanjutnya menciptakan seluruh elemen alam semesta. Jadi, inilah titik krusialnya, lontar pengeringkis dasa aksara. Sebuah teks suci secara eksplisit menyatakan bahwa penyatuan antara Ang dan Ah pada hakikatnya adalah Omkara itu sendiri. Ang yang merupakan Purusa dan Ah yang merupakan Pradana, ketika mereka bertemu, mereka masalin rubah, mereka berubah wujud, menjadi Omkara, sabda suci awal mula penciptaan. Konsep ini memungkinkan kita sebagai manusia untuk memahami Brahman yang sejatinya mutlak dan tak berwujud, atau Nirguna Brahman. Melalui konsep Saguna Brahman, Brahman yang tak terpikirkan itu dapat dipahami dan dipuja oleh manusia melalui berbagai wujud, sifat, dan juga simbol. Nah, aksara Ang-ah adalah salah satu simbol tersebut, sebuah sarana untuk mempermudah manusia dalam memahami dan berkomunikasi dengan Yang Maha Pencipta. Jadi sekarang kita bisa melihat gambaran yang jauh lebih utuh. Simbol Ang-ah yang kita lihat di berbagai sudut Bali itu bukanlah sekedar representasi dari laki-laki dan perempuan. Ia adalah sebuah jembatan simbolik, sebuah rangkuman visual dari seluruh proses kosmik, mulai dari dualitas Purusa Pradana yang tampak di alam semesta, hingga kesatuan mutlak dalam wujud Omkara yang berasal dari Brahman. Pada akhirnya, misteri Ang-ah ini menuntun kita pada satu kebenaran yang universal, bahwa di dalam setiap dualitas yang kita saksikan, sesungguhnya terdapat kesatuan fundamental yang tak terpisahkan. Dan kesatuan inilah yang menjadi sumber dari segala ciptaan, yang dalam tradisi Hindu Bali bergetar abadi sebagai suara penciptaan itu sendiri. Om. Dan